Salam Inggris, salam cerdas rohani. Setiap kita sebenarnya harus mengeksekusi. Setiap kali ada pekerjaan, ada pelayanan, ada proyek-proyek besar, maka ujungnya saat mengeksekusi adalah menentukan segalanya. Apakah kita menjadi orang yang berhasil atau gagal? Apakah kita menjadi orang yang mendapatkan 70% keuntungan, 30% atau bahkan rugi? Adalah tergantung pada saat kita mengeksekusi. Tetapi persoalannya ada begitu banyak orang pada saat mengeksekusi, saudara. Mereka tidak menghitung, mereka tidak prepare, mereka tidak melakukan persiapan, mereka tidak melakukan penyelidikan, mereka tidak melakukan, saudara, dan mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Akibatnya mereka menjadi sangat panik dan sangat kacau pada waktu mereka mengeksekusi. Saya berdoa kita menjadi orang yang berhasil. Karena setiap kali eksekusi penentuan itu ada di tangan kita, maka kita mengerjakan dengan hikmat, dengan anugerah, dengan berkat Tuhan, dengan kesiapan, dengan saudara roh Allah yang mencengkeram. Mari kita ambil sebuah ayat. Kita belajar dari 1 Tawarim 14 ayat 9 dan 17. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Jawab Tuhan, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud mukul mereka kalah. Orang itu menyerbu sekali lagi. Dan bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Tuhan menjawab, jangan maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap di atas pohon kertau, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu, memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Lalu termasyurlah nama Daud, karena Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, kita melihat ada banyak step di tempat ini. Daud mengeksekusi dengan sangat ajaib. Saudara, yang pertama kali dia buat adalah tanya Tuhan. Saudara, dan banyak orang tidak pernah tanya Tuhan pada waktu menentukan jodoh, pada waktu mencari pekerjaan, pada waktu menetapkan tinggal di mana, pada waktu saudara kapan dia punya anak. Mereka berpikir semuanya saya yang menentukan. Salah. Semuanya biarkan Tuhan yang menentukan. Saudara, pada waktu kita tanya Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan ada di situ. Kita akan melihat jaminan Tuhan. Kita akan melihat perlindungan Tuhan. Kita akan melihat rekayasa Tuhan. Saudara, saya melihat dari sejak saya kecil sampai hari ini. Setiap kali saya tanya Tuhan, saya tinggal di mana? Kapan saya menikah? Saya sekolah di mana? Saya bekerja apa? Apa yang harus saya buat hari ini? Saya melihat ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di setiap langkah yang Tuhan tetapkan. Mengeksekusi, jangan pernah lakukan satu pun tanpa Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengeksekusi, yang menyelesaikan, yang merekayasa, yang mengambil keputusan dalam setiap aspek hidup kita. Saudara, langkah kedua yang hari itu Daud lakukan. Saudara, Daud membuat strategi bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, melingkar. Ya, jangan serbu langsung di depan, jangan dari belakang, tapi melingkar. Saudara, setiap hal butuh strategi. Pada waktu saudara mau menikah, butuh strategi menghadapi mertua. Butuh strategi untuk mencari waktu yang irit. Dan bagaimana saudara mendapat makanan yang murah. Saudara butuh strategi. Pada waktu saudara menghadapi bos yang kejam. Saudara, hari itu saya punya seorang bos yang sangat keras. Saudara, dan dia selalu berkata orang Indonesia itu bodoh. Saya hari itu ada di Belanda. Saudara, saya bekerja part time. Saudara, dan dia punya image yang jelek, saudara, tentang orang Indonesia. Saudara, dia berpikir orang Indonesia itu bodoh. Kalau tidak bodoh, kenapa bisa dijajah 350 tahun dengan orang Belanda?
Saudara, dan dia juga berpikir orang Indonesia malas. Saudara, dia juga berpikir, saudara, bahwa orang Indonesia, saudara, selalu licik. Saudara, ada banyak hal yang negatif dan kita butuh strategi. Hari itu Tuhan bilang, pertama, doakan bosmu setiap hari. Yang kedua, berkati dia setiap hari. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang yang ketiga, tabur kebaikan. Karena kebaikan pasti menang terhadap kejahatan. Saudara, saya mulai membawakan dia makanan Indonesia. Saya mulai bawakan dia risoles. Saudara, saya mulai bawakan dia lumpia. Saya mulai bawakan dia, saudara, makanan-makanan yang lebih lagi seperti nasi goreng, bakmi goreng. Saudara, pertama dia berkata, apa ini makanan Indonesia? Tapi pada waktu dia mulai makan, dia mulai berkata, wow, ternyata enak ya makanan Indonesia. Saudara, saya mulai melangkah lebih lagi, saudara. Saya mulai, saudara, cerita tentang kondisi di Indonesia. Saudara, saya membawakan oleh-oleh dari Indonesia. Saudara, dan dalam waktu tidak lebih daripada 3 bulan. Dia menjadi sangat mencintai Indonesia. Dan pasti dia juga sangat mencintai saya. Saudara, sampai dia berkata setiap kali saya pulang, dia berkata, ayo pulang sama saya. Setiap kali pergi dia berkata, nanti pergi saja sama saya, ikut mobil saya, makan bersama saya. Saudara, pada saat kita punya strategi ilahi yang dari Tuhan, maka kita, saudara, akan menjadi seorang eksekutor yang berhasil. Saudara, ada banyak orang memilih emosinya di depan. Saudara memilih, saudara, membuat keputusan-keputusan bodoh. Membuat keputusan-keputusan berdasarkan, saudara, hanya pertimbangan sesaat. Tetapi saya mau berkata, mari belajar membuat strategi. Dan saudara, mungkin tidak 1 hari menang. Mungkin butuh 3 hari, mungkin butuh 3 bulan. Tapi yang pasti kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena itulah destiny kita. Tuhan berkata setiap anak-anak Tuhan, setiap kita yang berjalan dalam rohnya, akan ada berkat, akan ada hikmat, dan destiny kita adalah lebih dari pemenang. Saudara, yang ketiga pada waktu mengeksekusi, saudara, Daud mendengar waktu Tuhan. Tuhan berkata tunggu sampai ada tanda, yaitu ada bunyi di atas pohon. Dan itulah waktunya Allah berperang bagimu. Saudara, saat Daud menunggu dan menunggu mungkin tidak enak. Mungkin menegangkan. Mungkin dia berpikir bagaimana kalau musuh menyerang saya lebih dahulu. Tetapi dia sabar karena waktu sangat menentukan. Dalam mengeksekusi, waktu sangat menentukan. Saudara, pada waktu COVID, kami memilih untuk mengeksekusi, yaitu apa? Bekerja sama dengan pemerintah, mendatangi isoman-isoman. Saudara, memberikan obat, mengukur saturasi, dan kami mendapatkan ribuan jiwa. Ribuan jiwa dimenangkan bagi Kristus. Saudara, kalau itu kami buat setelah pandemi, maka waktunya sudah berlalu. Jangan pernah lewatkan waktu dan kairos Tuhan. Tetapi yang keempat, yang terakhir, saudara, Tuhan bilang, aku berperang. Dan saat itulah kamu juga maju. Ada begitu banyak anak Tuhan yang berkata, kalau Tuhan yang berperang, saya diam saja. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau saudara menjadi pasif. Bahkan saudara duduk-duduk dan tidur. Tetapi Tuhan mengajarkan pada waktu malaikat Tuhan berperang, saudara ada di belakangnya ikut berperang. Saudara, Daud melakukan itu, Yosafat melakukan itu, dan banyak saudara, semua nabi-nabi dan para pahlawan melakukan itu. Saudara, hari-hari ini ada peperangan terhadap dunia kejahatan. Ada peperangan terhadap kemiskinan. Ada peperangan terhadap roh-roh di udara. Ada peperangan, saudara, terhadap semua pengaruh dunia kepada anak-anak kita. Saudara, Tuhan berperang. Tapi apakah kita juga berperang? Apakah kita siap? Saudara, berperang mungkin pada waktu anak-anak kita jatuh cinta dengan semua cinta akan dunia. Gadget, saudara, mungkin narkoba, mungkin saudara pacar. Apakah kita berperang? Saudara, dengan cara apa? Kita mendoakan mereka. Kita tumpang tangan, kita mendeklarasikan. Tapi kita juga beri waktu untuk libur keluarga. Untuk berjalan bersama mereka, mengerti mereka, menasihati mereka. Saudara, ingat, inilah cara-cara
menjadi eksekutor yang baik. Mari mengeksekusi dengan benar, maka kemenangan menjadi bagian kita.